Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Para imawan dan imawati yang kami hormati, dari umum ada pesertanya? Tidak ada. Dari YN ada? YN. Dari lain YN, komisaris mana? Dari mana? Ada yang dari lain? Dari mana? Situbondo. Sampai juga Situbondo juga. Mudah-mudahan nanti Situbondo juga dilihatnya maju berkembang menjadi partner bahkan rivalnya benar. Kawan-kawan, saya diamanai untuk berbicara tentang filsafat. Ada slide, tapi slide kan saya bisa minta bantuan, saya gunakan papan ya. Bisa ya? Jadi kayaknya lebih banyak papan walaupun slide-nya ada. Saya awali dari papan dulu. Kakinya sendiri bisa dibagikan ya? Kira-kira bisa ya? Saya pakai papan pinjam spidol bisa? Mana? Oke, masnya daripada nggak di sana nggak apa-apa. Oke teman-teman, begini, filsafat itu seringnya dianggap satu, bagian keilmuan yang serem, dua, ilmu yang jelimet, tiga, nggak jelas. Kira-kira yang saya sebutkan pernah masuk nggak pikiran ini? Pernah. Ya. Jadi pernah ya. Teman-teman kalau bicara filsafat gitu, yang terlintas selama ini sebelum kita bahas atau mungkin pernah dapat kuliah, apa yang terharu, rileks, itu masih umum. Berarti Anda bukan karakter perenung mendalam. Senang, rileks, santai, bukan perenung. Tapi perenung yang paling mendalam kemudian berpikir kenapa enggak. Nah, inilah yang perlu dibangun sebenarnya di mahasiswa. Mahasiswa itu jangan, kalau Anda merasa mahasiswa, ya jangan kemudian seperti berlaku anak SMP atau SMA. Anak SD itu, bu guru tanya, kenapa matahari terbit dari timur? Ya dijawab begini, selesai. Ya kan? Saya pernah jadi guru SMA. Nah, saya dikerjain oleh anak-anak IMM, kakak senior Anda, Pak Cis bisa ngisi, siap, gimana? Dites kasih, loh, ini siapa pesertanya? Wali murid, guru, atau dengan anak-anak campur, ada wali muridnya. Baik, saya berfokus pada wali muridnya dan gurunya. Saya nggak bisa ngomong ke anak-anak TK, PAUD kan. Begitu kemudian saya datang masuk, anak IMM semuanya di luar, gurunya di kantor, hanya satu yang menertibkan, wali muridnya ngerumpi di halaman. Saya dihadapkan anak kecil, adik ngomonglah. Begitu cerita daun, kenapa hijau dan yang lainnya, saya sedikit ilmiah, karena biasa ilmiah gitu ya. Kemudian ini namanya fotosintesis anak. Pak guru tanya apa? Kenapa matahari terbit dari timur? Biqadri ukulihim. Berbicaralah pada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Paham ya? Nah, filsafat ini kalau dibilang jelimet, ya jelimet aja kalau kita masuk pada pikiran filosofnya. Tapi saya mencoba filosofnya itu saya tangkap, kemudian saya ambil, saya berikan ini loh inti poinnya, gitu ya. Yang pertama, kenapa filsafat ini dipelajari? Anda kuliah jurusan apapun, ada nggak mata kuliah filsafat? Jurusan apapun, meskipun Anda bukan jurusan filsafat, ya. Tapi selalu semester 1 dikenalkan nggak filsafat? Minimal filsafat umum. Apalagi kalau pendidikan, dia akan dapat 2, bahkan 3, filsafat umum, filsafat pendidikan, dan filsafat ilmu. Terima kasih. Itu. Jadi ada, apalagi yang jurusan filsafat, semuanya akan ada. Berarti kalau ada itu tujuannya apa? Sebenarnya untuk membuat kita satu berpikir sistematis. Oke, takjub ya. Lahirlah pengamatan. Yang kedua, termasuk aku dapat kuliah sekarang kuliahnya ini kuliah mana ada jurusan agama di sini? Ada? Apa jurusan apa? Pendidikan semuanya ya? Oh, ada yang jurusan yang lain apa? Jurusan apa? Apa?
sastra. Terus tafsir Quran. Aku dapat kuliah tafsir Quran. Hari ini menarik main apa? Saya bahas hermeneutika. Atau saya bahas living Quran. Dosennya Umar, jangan percaya. Itu kalau Anda percaya selesai ilmu itu. Nanti tidak puas. Enggak ada yang paling baik kok. Meskipun dosen, yang penting Anda yang dibaca apa? Kalau yang Anda baca melebihi dari dosen, bisa jadi Anda melebihi dosen. Kalau yang dosen baca Anda baca, sebenarnya kita sama. Ngerti maksud saya? Jadi saya ingin menumbuhkan ke mahasiswa itu untuk tidak puas. Karena tidak puas, carilah yang lain. Jadi saya kuliah, termasuk saya hari ini ngisi kepek. Ngerti maksud saya? Jadi sudah jelaskan bingung dan yang tak karuan karena persepsinya negatif. Ternyata dia ngomong hanya asal alamat. Curiosity itu ya. Yang keempat, ragu. Setidaknya keraguan. Jadi ragu bagus. Karena ragu itu menuju kepastian. Bahkan agama kan nanti akan begini, da'ma yari buka ilama la yari buka. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Mbaknya langsung orang tuanya ngomong, "Do, ada yang minta ke kamu do di sini ya apa?" Sementara dia sudah punya calon. Ketika kuliah ketemu kayaknya soleh ya. Kayaknya. Jadi bimbang lah. Istikharah, bingung istikharah. Gampang saja, mana yang paling condong dalam hatimu itu maka lupakan satunya. Kita ini salah. Yang condong mana? Ini dipilih tapi pikirannya ke situ, yang nggak pernah selesai. Ngerti? Nah, kita gini loh, kita pilih, nah, mana ya? Kita pilih ini, pilih ini. Nah, ketika kita pilih ini kita pegang, ini kita jatuhkan, kita lihat itu, iya nggak? Jadi kemudian kita yang dipegang tidak dalam kenyataan, yang sudah dilepas dipikirkan. Kalau Anda pilih ini lepas, tinggalkan selamanya Anda pegang ini, Anda lihat ini. Jangan dibuka lagi pintu yang lama bersemi kembali. Begitu kemudian sudah 2 tahun dengan ini punya anak reuni, ketemu dia, waduh, masih bergetar. Loh, Anda membuka sih. Ngerti maksud saya? Saya juga punya mata, saya sukai betul. Bahkan ada di laptop saya, istri saya tahu apa sih itu kok dipasang lagi, sudah tidak ada tempat dia di hatiku sekarang ini. Meskipun ada, tapi yang ada di hatimu adalah saya. Jadi kapanpun, berapapun ketemu dengan dia, saya siap. Kalau dia yang siap, berarti dia yang ada tempat. Hadirku di dirinya. Biasa saja. Nah, ini agak aman kok, ini walaupun beda sedikit. Bagaimana Mas? Nah, kalau kayak gini kemudian saya ngomong tentang Allah, nggak pakai Allah ini, neraka, borong ngaji. Saya nggak bilang itu. Saya lain. Next, ini diliput, ini hasilnya. Itu siapa? Tapi untuk kayak gitu perjuangan Mas. Alumni IMM yang tidak hanya berdakwah di masjid tapi di lingkungan yang nyata atau mungkin yang nyata, apakah ada yang namanya ternyata gitu. Soalnya kan kalau kita mempelajari filsafat kan kemudian kita masuk ke aliran-aliran kan biasanya ada istilahnya oposisi biner gitu. Ada misalkan kayak empirisme kan punya lawannya kan idealisme dan macam-macam gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kedudukan filsafat terhadap agama yang benar itu seperti apa sih? Apakah memang keduanya itu dipisahkan lebih baik, apa istilahnya dipadu-padankan gitu, saling mengisi gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaannya tidak satu seperti tadi. Apakah berfilsafat itu berpikir? Apakah berpikir sama dengan berfilsafat? Kan gitu. Terus itu didalami. Nah, ketika terus didalami pertanyaan ini, itulah sebenarnya filsafat. Awalnya filsafat itu. Bukankah nanti kalau Anda membuat sebuah penelitian, apapun itu selalu ada satu akar masalah. Akar masalah itu bahasa penelitian rumusan masalah. Nah, masalah itu penting.
harus ditemukan. Kadang nggak ada masalah jadi cari masalah. Iya kan? Enggak ada masalah, kadang dibuat-buat masalah. FPI kan nggak ada masalah sebenarnya, memang dicari masalahnya. Kan nggak ada masalahnya Anies Baswedan itu kan. Tapi kenapa dipanggil Polda Metro? Ya dicari masalahnya supaya nanti bisa dipermasalahkan. Ya, wajar, karena mereka sudah belajar filsafat teman-teman. Kan cari-cari masalah. Nah, dari rumusan masalah dirumuskan lagi menjadi bentuk pertanyaan masalah. Iya kan? Dari pertanyaan masalah kemudian kita lahirkan dari namanya hipotesis. Hipotesis itu kan dugaan, asumsi, solusi. Belum solusi, tapi masih asumsi. Nah, asumsi ini perlu kemudian dibuktikan. Alat bukti itulah kemudian hasil masalah atau hasil penelitian. Oke, ini ya asal mula filsafat ada. Paham? Ngerti? Nah, sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Saya pakai slide setelah ini. Mbak, slide-nya bisa dibuka. Enggak, mungkin ada yang bertanya. Awal muasal, kenapa filsafat itu Yes. Kalau ada yang bertanya, saya lanjut. Ya, silakan Mas. Tadi dikatakan kalau berpikir itu belum tentu berfilsafat. Terus apa yang menjadi titik tumpu itu orang sudah berfilsafat. Tadi kayaknya apa yang menjadi titik tumpu orang itu sudah berfilsafat. Baik, ini kita buka slide ya. Oke. Silakan Mbak. Tapi ini kayak gini loh akhirnya. Nanti maksud saya. Lu coba kalau pertama langsung ngomong Allah, halal, neraka. Kok nggak neraka nih Mbak? Next. Saya kenalkan ini karya-karya saya. Yang tadi itu pendidikan seksual pada anak usia dini. Ini. Itu tesis saya ketika S2 dan alhamdulillah sampai jadi buku. Ini bagus untuk para pendidik sebenarnya. Yang pertama ini, seks Islamis. Enggak jelas. Mbak bisa ditutup dulu karena saya mengawalinya belum pakai slide dulu. Jangan enggak usah dimatikan, tapi ditutup aja. Jadi biar tidak silau, saya menggunakan papannya. Ini Mbak. Ini aja buat tutup. Ditutup biarlah gitu aja ya. Dah. Baik teman-teman. Jadi itulah persepsi awal, gitu ya. Semua yang dipersepsikan itu nggak salah. Justru yang mulai terukur dan runtut tadi mbaknya ini ya pakai kacamata mencari kebenaran sesuatu. Kemudian satunya tadi siapa? Menuhankan akal, karena memang filsafat itu alat ukur yang utama akal. Nanti akan saya tunjukkan yang membedakan Islam dengan Barat gimana gitu. Dan ini juga kalau Anda IMM tadi sempat dikatakan IMM itu juga sebagai organisasi eksponennya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau Anda runtut juga bagian organisasi yang tidak melepaskan filsafat sebenarnya. Jadi filsafat yang dipersepsikan seperti itu sehingga persepsi yang salah menakutkan. Bahkan anak-anak muda bilang, mari belajar filsafat, tambah gendeng. Maksudnya gendeng itu dalam artian tambah nggak karu-karuan, sing pikirannya nyeleneh. Kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semuanya bisa melaksanakan darul atau dasar IMM UIN khas Jember yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, amin ya rabbal alamin.